Halo pemirsa Mitra TV, kembali di program Rua Jorai yang akan membahas materi-materi menarik tentunya untuk Anda pemirsa di rumah bersama saya Ferawang. Dan kali ini narasumber kita adalah Bapak Sumarsono. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Iya, baik pemirsa. Hukum dan demokrasi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi tentunya. Hukum digunakan untuk menegakkan hak individu dan tentu saja melindungi masyarakat. Kita akan berbicara mengenai bagaimana hukum dan demokrasi berjalan di Indonesia serta hukum sebagai penentu kualitas demokrasi. Halo, apa kabar Pak Sumarsono? Alhamdulillah, sehat. Sehat Bapak ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Karena apapun yang terjadi sebagai pimpinan sebuah lembaga negara legislatif, walaupun tingkatnya kabupaten, kita harus memberikan yang terbaik semuanya untuk rakyat. Oke, dan kita ini akan berbicara mengenai materi yang cukup menarik nih Pak Sumarsono, mengenai hukum dan demokrasi. Kalau boleh diberitahukan untuk pemirsa, sebenarnya sistem demokrasi seperti apa sih yang dianut di negara kita nih Pak? Ya, di negara kita itu yang dianut adalah demokrasi, sebuah negara yang menganut demokrasi kan. Artinya bukan monarki. Demokrasi itu memberikan hak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mempunyai hak yang sama, untuk menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya dengan mekanisme melalui pemilihan umum 5 tahun sekali. Kalau di kampung tiap 6 tahun sekali kan. Artinya pemilihan seorang pemimpin itu melalui proses pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia secara berjenjang. Mulai dari pemilihan kepala kampung, anggota DPRD kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Ada lagi di PDRI. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang itu semua dilaksanakan kecuali kepala kampung ya, yang tiap 6 tahun sekali. Kalau pemilu legislatif dan pilpres itu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan itu jenjang itu harus dilalui dengan proses yang sangat ketat karena begitu banyaknya orang-orang baik yang akan ikut berkontestasi dalam pemilihan calon pemimpin bangsa. Orang-orang yang baik akan dipilih menjadi yang terbaik. Jadi seperti itu ya, negara kita memang negara demokrasi, jadi semua masyarakatnya memiliki hak yang sama. Kita punya hak yang sama, kesempatan yang sama. Dan proses itu dibiayai oleh negara. Jadi siapapun bisa mencalonkan dan dicalonkan. Semua memiliki hak yang sama. Oke, dan kalau bisa dibilang nih, Indonesia juga menganut yang namanya demokrasi Pancasila. Seperti apa nih dari sudut pandang Bapak? Ini menarik ya. Seru. Demokrasi di negara kita itu kan ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunal. Artinya komunal itu seperti negara komunis. Dan kita menganut demokrasi yang luar biasa, yang betul-betul digali dari bumi Indonesia ini, yaitu demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi keterwakilan. Kalau di sana tidak ada keterwakilan ya, kalau di sini ada keterwakilan, makanya ada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya kita menentukan wakil-wakil ini berdasarkan, makanya ada namanya keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau nggak ada musyawarah mufakat, bisa juga dengan voting. Kan gitu. Nah, demokrasi Pancasila ini benar-benar yang dianut berdasarkan kearifan negara Republik Indonesia. Berbeda dengan di liberal sana, berbeda dengan negara yang memakai sistem komunal seperti di Uni Soviet, Cina, Korea Utara, dan lain sebagainya. Jadi negara kita ini demokrasi Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa yang tergabung pada saat itu di BPWKI dan PPKI, disepakati di PPKI kan. Nah, kemudian inilah sampai sekarang lah demokrasi Pancasila diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 4 pilar tadi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, itu dia menjadi pilar-pilar demokrasi kita.
4 pilar demokrasi di Indonesia. Indonesia yang dianut sampai hari ini. Oke. Jadi prinsip demokrasi di Indonesia yang kita berdasarkan Pancasila ini cukup unik ya Pak, berbeda dengan negara-negara lain ya. Di negara liberal ya, yang begitu sangat barbar ya. Artinya di sana itu betul-betul orang yang sudah kuat secara ekonomi, borju kan seperti itu ya. Kalau di sini contohnya seperti saya. Saya dulu tuh bengkel. Tapi saya rajin berorganisasi. Tapi karena negara memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh semua rakyatnya, masyarakat ya. Seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Sebagai seorang bengkel yang memiliki usaha bengkel, tambah jualan spare part kecil-kecilan, kemudian saya dikasih kesempatan direkrut oleh sebuah partai politik. Dan alhamdulillah saya jadi. Kemudian saya menyesuaikan diri. Yang selama saya sebagai mekanik, teknisi, dan lain sebagainya, saya harus bisa mengakomodir ini. Mengakomodir yang namanya tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD. Akhirnya menjadi politisi. Akhirnya menjadilah politisi. Politisi, betul. Ya, dari kan? partai berarti dari ya? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kenapa? Karena PDI Perjuangan memang partai wong cilik. Jadi siapa saja boleh masuk ya Pak? Siapa saja boleh masuk, dikasih kesempatan yang sama, walaupun harus melalui seleksi yang ketat di dalam itu. Tapi seleksi itu tidak menutup siapapun dari profesi apapun. Tidak menutup siapapun dari profesi apapun. Dikasih kesempatan yang sama, mengikuti fit and proper test. Kalau mau jalur yang lebih prosedural, mereka menjadi pengurus partai. Pengurus partai mulai dari ranting, PAC, DPC, dan sayap-sayap partai juga dikasih hak kesempatan yang sama. Nanti di situ dilakukan fit and proper test. Ditanya seperti apa, basis masanya di mana, hubungannya sama masyarakat seperti apa. Itulah mekanisme yang ada di PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya PDI Perjuangan ini memegang teguh demokrasi Pancasila nih ya Pak ya? PDI Perjuangan sangat memegang teguh yang namanya demokrasi. Kesepakatan yang diikat dalam sebuah undang-undang untuk dilaksanakan. Nah ini PDI Perjuangan. Itulah PDI Perjuangan ya Pak. Tapi prinsip demokrasi yang menjamin peran masyarakat nih seperti tadi Bapak bilang dalam setiap proses pengambilan keputusan ataupun menjadi calon legislatif, apakah sudah berjalan dengan tepat dan baik di Indonesia selain di PDI Perjuangan? Ini bagaimana nih Pak pendapatnya? Ya, intinya sebenarnya sudah baik ya. Cuman akhir-akhir ini aja karena ada sepertinya kan semuanya itu berproses kan. Semuanya berproses. Yang tadinya orang baik bisa berubah menjadi orang tidak baik. Yang sepertinya orang biasa-biasa saja, kemudian begitu menjadi seorang pejabat, takut kehilangan jabatannya karena udah nyaman dan lain sebagainya, dia mengatur segala sesuatunya sehingga seolah-olah dia baik, padahal berubah menjadi tidak baik, kan gitu. Bahkan sempat mengotak-atik dan lain sebagainya sehingga menjadi sebuah aturan yang dikehendaki oleh dia karena memegang kekuasaan. Nah, ini menarik Pak Marsono ya. Seorang penguasa mengutak-atik peraturan. Padahal notabene harusnya kita punya dasar hukum ya Pak ya. Itu tidak sembarangan ya Pak ya. Peraturan itu tidak sembarangan untuk diutak-atik. Dan peraturan itu kan yang membuat sebetulnya pemerintah dengan DPR RI. DPR RI notabene adalah wakil rakyat nih Pak ya. Notabene DPR RI itu wakil rakyat. Sebuah keputusan, sebuah aturan yang sudah berbentuk yang namanya undang-undang, memang bisa dimiliki kesempatan. Di era sekarang ini ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Secara personal, secara lembaga, komunal, dan sebagainya memiliki hak untuk menggugat. Yang namanya undang-undang ini merugikan seseorang atau tidak dan diuji di Mahkamah Konstitusi itu. Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ini harus dibahas lagi di DPR untuk dilakukan persetujuan. Uji coba materi seperti itu ya? Ya, uji materi. Tetapi ya kenyataannya seperti apa Pak? Kenyataannya sekarang ini kan dengan sangat mudah kan diotak-atik kalau kata bahasa orang-orang sekarang ini kan, kalau ada
lampu merah pun, sementara si anak mau jalan, lampu merahnya yang disuruh hijau. Menarik sekali nih Pak. Bagaimana? Berarti kita langsung saja nih Pak. Terkait putusan MK, terkait usia capres dan cawapres, cacat hukum atau mengecewakankah menurut Bapak? Yang jelas sangat melukai rasa keadilan. Melukai rasa keadilan. Melukai rasa Bagaimana itu keadilan. bisa kemudian melukai rasa keadilan? Ya, pada saat itu diputuskan usia capres dan cawapres maksimal 70 tahun, Oke. minimal 40 tahun. ya kan? Karena satu dan dua hal ada yang menggugat. Ini kebetulan atau enggak? Kebetulan ataukah memang kebetulan? Kebetulan atau memang sebuah ada yang berkehendak, ya kan? Kemudian digugat di MK. Nah, kebetulan sekali MK mengabulkan itu. Gugatan tersebut. Gugatan tersebut. Dan entah kebetulan, entah tidak, ya hari ini mereka bisa Nyatanya bisa maju ya? seperti itu. Kan? Nah, dan hari ini sangat ramai semua akademisi, pakar-pakar hukum, bahkan tokoh-tokoh kita sudah mengeluarkan statement seperti UGM, Oke. Universitas. kemudian UII, dan lain sebagainya. Artinya benar-benar ada yang terusik rasa keadilan ini. Betul-betul ada yang mengangkangi terhadap undang-undang ini, kan gitu. Karena apa ya, seorang profesor yang banyak jumlahnya, yang selama ini orang yang betul-betul sangat intelektualitasnya kita akui, integritasnya kita akui, dan lain sebagainya, tiba-tiba bisa bergerak bersama-sama. Nah, tentu ada yang terusik. Sama dengan pada saat kita mempertahankan kemerdekaan dulu. Pada saat mempertahankan kemerdekaan 10 November, itu Presiden Soekarno itu sudah nggak sanggup lagi. Karena apa? Mengenai mau datang ini Belanda menumpang kepada sekutu dipimpin oleh Maijen Malabi, sementara kita baru seumur jagung. Agustus, September, Oktober, November, baru 4 bulan merdeka. Uang nggak ada, perencanaan seadanya, dan lain sebagainya. Yang datang pasukan terbaik, pemenang Perang Dunia Kedua. Tetapi karena memiliki hak, Soekarno menemui yang namanya Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama itu, kemudian meminta supaya dikeluarkan yang namanya apapun namanya untuk menggelorakan semangat daripada putra putri bangsa Indonesia pada saat itu. Itulah dasar daripada dikeluarkannya resolusi jihad oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Dan pada saat itu semua rakyat melawan. Semua rakyat melawan, dan seorang jenderal pemenang Dunia Kedua dengan peralatan yang semuanya prima kalah dengan yang namanya bambu runcing, dengan semangat, dengan doa, dengan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Dari rakyat itu tadi ya? Dari rakyat itu. Hari ini sudah ada, bukan sudah ada, tapi dari awal putusan MK tersebut terkait batas usia minimum, banyak sekali yang itu udah dijalani. kontra ya Pak ya? Banyak yang kecewa. Masyarakat terutama merasa, kenapa ini suara kami tidak didengar nih tentang putusan ini. Menurut pandangan Bapak bagaimana nih? Ya, kalau menurut pandangan saya, masyarakat kecewa sebenarnya. Ya, masyarakat gimana ya, namanya memutuskan yang memiliki kewenangan. Ya kan? Bukankah kewenangan itu adalah pada rakyat, Pak? Rakyat sudah mendelegasikan. Sudah mendelegasikan. Dan sudah dibentuk yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya pada saat itu dibentuk yang mananya MKMK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Dan sudah sangat jelas ini. Mahkamah Kehormatan sudah membuat keputusan yang juga final, harus diikuti, bahwa keputusan MK ini melanggar etik.
Sudah diputuskan bahwa ini melanggar. Melanggar etik dengan sanksi Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan menjadi Ketua MK. Tidak boleh lagi mengadili yang namanya hasil Pilpres dan Pileg. Artinya kan benar ini melanggar etika. Memang benar-benar ada pelanggaran berarti. Nah kan diputuskan. Sudah diputuskan Oleh hakim yang dimiliki kewenangan. Ya, sementara yang ini keputusan tadi karena mengikat juga final, ini jalan juga. Jadi sama-sama jalan ya Pak? Sama-sama jalan, yang itu sudah jalan, proses pendaftaran capres. Bahkan sudah kampanye jalan, Pak? Sudah kampanye Pak? Bahkan sudah kampanye, bahkan tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari ya? Itu kan, walaupun diputuskan, putusan itu melanggar? MK melanggar etika. Berarti ini kita mengalami yang namanya kemunduran demokrasi nggak? Nah, ini kemunduran hukum. Kemunduran hukum juga? Kemunduran demokrasi juga. Bagaimana pandangan Bapak? Saya sama memiliki anak juga. Saya kepingin juga kan anak itu jadi orang. Si anak juga memiliki hak yang sama. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan itu kan tampak. Negara kita negara demokrasi. Diatur sedemikian rupa sehingga yang tidak cukup umur dijadi boleh. Yang lewat umur dijadi boleh. Nah ini kan tentu dibungkus dengan sebuah aturan, dikelola dengan sebuah cara, ya kan? Ya biar rakyat yang menentukan. Rakyat ini sekarang juga sudah tahu siapa yang menyakiti, siapa yang menjolimi, siapa yang berkhianat, dan sebagainya. Biar rakyat nanti yang menentukan. Nah, saya hanya berpesan, proses pemilu dan pilpres ini berjalan 5 tahun sekali. Dan saya yakin segala cara akan dilakukan untuk memenangkan kontestasi ini. Saya hanya berpesan, perhatikan jejak rekam, jejak digital. Karena di zaman milenial kan sangat mudah menjadi jejak digital. Siapa dulu itu bagaimana, apa yang dilakukan, seperti apa yang pernah dilakukan, dan kan, apa yang pernah dilakukannya, sedang melakukan apa sekarang, dan ke depan ini programnya apa, isi kepalanya apa. Karena apa? Watak itu akan kembali ke asalnya begitu kontestasi ini selesai. Apalagi sudah merasakan duduk di bangku kekuasaan. Nah, bagaimana Pak? Ya kalau dibilang enak menjadi anggota DPRD, ketua DPRD, enggak juga kalau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menjadi anggota DPRD itu kan 5 tahun tugas-tugas itu melekat. Suka nggak suka harus menampung aspirasi, memperjuangkan aspirasi. Kemudian segala tingkah dan lain sebagainya diperhatiin masyarakat. Sedikit saja sudah jadi polemik. Artinya kan dengan menjadi pejabat publik, maka apa yang dilakukan akan diperhatiin semua orang. Kalau dia mau enak enggak juga, dia mau enggak enak juga. Kan? Makanya rebutan di sana. Berebut orang ingin menjadi anggota DPR. Melakukan segala cara untuk sampai ke sana. Betul. Ya kan? Maka saya berpesan kepada para pemilik suara, pemegang kekuasaan per 5 tahun ini, betul-betul cermat dan hati-hati dalam menentukan pilihan. Perkara ada kemudian yang dikemas berbentuk beras, bansos dan lain sebagainya, monggo saja diterima, orang dikasih kok. Tetap diterima ya Pak ya? Terima aja, memilih pakai hati nurani. Pakai tetap hati nurani. Perhatikan jejak rekam, track record, sehingga tidak salah pilih. Itu tadi ya Pak ya. Tapi tadi kita sudah bahas mengenai putusan MK yang memang dinilai melanggar etik. Tapi ini tetap berjalan. Bagaimana apa yang akan terjadi jika kita... Lah ya kan nanti rakyat ini pemegang kekuasaan tertinggi. Dan ini kan masih banyak juga yang melakukan upaya hukum. Tetap masih ada nih. Masih walaupun ada. mereka bukan Artinya politikus ya. KPU harusnya setelah ini kan melaporkan kepada